Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori lokasi industri menurut Alfred Weber. Seorang ahli ekonomi, geografi, dan sosiologi Jerman yang bernama Alfred Weber mengemukakan sebuah teori tentang penentuan lokasi industri pada tahun 1909 dalam bahasa Jerman. 20 tahun kemudian, pada tahun 1929, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan menjadi titik awalnya pemikiran industri modern mengenai studi dan analisis penentuan lokasi industri. Teori lokasi industri pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi secara geografis serta pengaruhnya terhadap berbagai macam usaha dan kegiatan. Prinsip teori Weber adalah penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang risiko biaya atau biayanya paling murah atau minimum, least cost location, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada 6 asumsi bersifat prakondisi. Yang pertama, wilayah bersifat homogen dalam hal topografi, iklim, dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM. Yang kedua, ketersediaan sumber daya bahan mentah. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik atau biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah. Yang kelima, persaingan antara kegiatan industri. Dan yang keenam adalah manusia berpikir secara rasional. Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasional, locational triangle, yang didasarkan pada asumsi. Yang pertama, bahwa daerah yang menjadi objek penelitian adalah daerah yang terisolasi. Konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu. Semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna. Yang kedua, semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas. Yang ketiga, barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadik, tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat. Dan yang keempat, tenaga kerja tidak tersedia secara luas. Ada yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi. Teori Weber ini sering juga disebut sebagai least cost location atau lokasi biaya minimal. Intinya suatu industri harus didirikan di daerah yang memiliki biaya paling minimal, baik biaya angkut, transportasi, maupun biaya tenaga kerja atau upah. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi lokasi industri. Yang pertama, biaya transportasi, yang kedua, upah tenaga kerja, dan yang ketiga, aglomerasi ekonomi. Untuk menganalisa lokasi industri tersebut, Weber menggunakan istilah locational triangle atau segitiga lokasi untuk menentukan lokasi optimal. Weber menggunakan istilah triangle location atau segitiga lokasi untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri atau pabrik yang dianalisis. Ini adalah gambar segitiga lokasi Weber, di mana M itu adalah market atau pasar, R1 dan R2 adalah lokasi bahan baku, dan P merupakan lokasi terbaik yang memiliki biaya paling rendah untuk mendirikan suatu industri. Aglomerasi industri adalah gabungan kumpulan 2 atau lebih pusat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan industri tertentu. Pemusatan industri dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri. Misalnya bahan mentah, energi, tenaga kerja, pasar, kemudahan dalam perizinan, pajak yang relatif murah, dan penanggulangan limbah merupakan pendukung aglomerasi industri. Tujuan dibentuknya suatu kawasan industri atau aglomerasi yang disengaja
antara lain untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan tersebut, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Misalnya, beberapa kawasan industri di Indonesia, antara lain Medan, Cilegon, Banten, Pulau Gadung, Jakarta, Cikarang, Bekasi, Cilacap, Jateng, Rungkut, Surabaya, dan Makassar. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.